Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, ada apa Ibu? Bu, anak saya sudah mencet sejak tadi malam sudah 7 kali, Bu. Oh, mencret ya. Dari malam sudah 7 kali. Ya, pagi ini sudah 4 kali. Sudah 4 kali Terus, ya Bu ya? muntahnya udah 2 kali pagi ini, Bu. Oh, ada muntah juga ya Bu? Iya, Bu. Oh, anaknya masih mau minum Ibu? Masih, Bu. Masih Minum ya, air Bu, ya? mau, tapi karena dia udah dikasih sama kakaknya minuman berkaleng, Bu. Jadi Oh, jadi begitulah, Bu. Gimana Jadi- solusinya, Bu? setelah minuman kaleng dikasih sama kakaknya, habis itu dia mencret-mencret ya Bu ya. Sebelumnya dia pernah demam? Pernah, demam? Bu. Oh, pernah ya. Pernah dirawat sebelumnya? Enggak pernah, Bu. Anaknya ada alergi Bu? Tidak ada. Nggak ada ya Bu ya? Tidak ada. Oh, imunisasi lengkap ya Bu? Lengkap, Bu. Lengkap ya. Dari kasus yang dikeluhkan oleh pasien, kita lakukan pengkajian yang mana nama anak Hasan, tempat tanggal lahir 9 April 2019, umurnya 2 tahun 6 bulan, untuk jenis kelaminnya laki-laki, berat badannya 11 kg, untuk tinggi badan 80 cm. Untuk keluhan utama yang disampaikan dari ibu, yaitu ibu mengatakan anaknya mencret sejak semalam. Untuk riwayat kesehatan sekarang, pada saat ibu datang untuk kunjungan pertama kali ke puskesmas dan dilakukan pengkajian pada tanggal 9 Oktober 2021 jam 11, ibu mengatakan anaknya mencret sudah 7 kali sejak malam tadi, dan pagi ini sudah mencret 4 kali. BAB encer disertai sedikit ampas. Anaknya tidak selera makan, tidak lemas. Anaknya masih mau minum air putih. Muntah ada sudah 2 kali pagi ini. Anak tanpa lesu, pernafasan 28 kali per menit, nadi 112 kali per menit untuk suhu 37,8 derajat Celcius. Ibunya mengatakan sebelumnya anaknya makan seperti biasa dan minum minuman kaleng, dan oleh kakaknya dan sorenya anaknya mencret-mencret. Untuk riwayat kesehatan dahulu, sebelumnya anak pernah demam, batuk, tidak batuk dan pilek. Anak belum pernah dirawat sebelumnya, tidak ada alergi dan riwayat imunisasi lengkap. Untuk riwayat kesehatan keluarga, tidak ada anggota keluarga yang menderita penyakit DM, hipertensi jantung dan penyakit menular. Dari pengkajian pada pasien tadi, kita lakukan pencatatan pada form MTBS. Yang pertama kita tulis tanggal kunjungan 9 Oktober 2021, nama anak Hasan, umur 2 tahun 6 bulan, berat badan 11 kg, tinggi badan 80 cm, suhu 37,8 derajat Celcius. Anak sakit apa? Pasien menderita diare. Kunjungan pertama untuk datang ke puskesmas. Pada penilaian pertama, kita memeriksa tanda bahaya umum. Di mana dari kasus yang tadi untuk klasifikasinya tidak ada tanda bahaya umum, dan untuk tindakan pengobatannya tidak ada tindakan pengobatan yang dilakukan. Untuk penilaian yang kedua yaitu apakah anak batuk atau sukar bernafas. Untuk kasus yang tadi anak tidak batuk, sehingga kita checklist tidak. Untuk klasifikasinya tidak ada batuk, untuk tindakan pengobatannya tidak ada. Pada penilaian yang ketiga yaitu apakah anak diare. Iya. Berapa lama? 1 hari kita dapatkan. Untuk keadaan umumnya tidak ditemukan letargis, tidak ada gelisah, mata tidak cekung, anak masih bisa minum, sehingga kita dapatkan klasifikasi diare tanpa dehidrasi. Untuk tindakan pengobatannya beri cairan tablet zinc dan makanan sesuai rencana terapi A, dan kunjungan ulang 3 hari jika tidak ada perbaikan. Untuk penilaian selanjutnya apakah anak demam. Dari pengkajian yang kita lakukan tadi, iya, kita checklist ya. Untuk daerah endemis malaria, pada pasien tidak tinggal di daerah non endemis. Untuk sudah berapa lama demam, yaitu 1 hari. Untuk pemeriksaan yang lain tidak ada ditemukan kakuduk, tidak ada tanda-tanda demam oleh bakteri, tidak ada tanda-tanda campak. Sehingga klasifikasinya kita dapatkan demam bukan malaria. Untuk tindakannya yaitu obati penyebab lain dari demam, dan kunjungan ulang 2 hari jika tetap demam. Untuk pemeriksaan campaknya tidak ditemukan tanda dan gejala pasien menderita campak, sehingga didapatkan klasifikasi tidak ada campak dan tindakannya tidak ada pengobatan. Untuk penilaian demam lebih dari 2 hari tidak kita temukan tanda-tanda, karena pada kasus pasien hanya didapatkan data demam 1 hari, sehingga tidak ada tindakan untuk masalah itu. Untuk penilaian anak mempunyai masalah telinga, pada kasus tidak ada, sehingga kita checklist tidak, dan klasifikasinya tidak ada masalah telinga, dan untuk pengobatannya tidak ada. Untuk pemeriksaan gizi, untuk pemeriksaan status gizi pasien kita lakukan dengan melihat grafik MBB per TB pada anak laki-laki tersebut, yaitu pada pemeriksaan status gizi kita menggunakan grafik BB per TB pada anak laki-laki, di mana nama anak Hasan umur 2 tahun 6 bulan.
Dari grafik ini maka kita lihat pada bagian grafik untuk bagian bawah untuk pengukuran tinggi badan, kita dapatkan tinggi badan pasien 80 cm. Maka di sini datanya. Untuk berat badan pada kurva yang ke atas yaitu kita dapatkan data 11 kg. Maka di sini. Jadi kita tarik dari sumbu tinggi badan ke atas dan kita tarik juga dari sumbu berat badan ke tengah. Sehingga kita temukan pertemuan di tengah antara dapatnya nilainya 0 sampai 1, sehingga kita dapatkan datanya dari min 2 SD sampai dengan 2 SD, yaitu pasien untuk gizi pasien dinyatakan normal dari grafik tersebut. Untuk tindakannya kita lakukan penilaian pemberian makan dan menasihati ibu pasien untuk menganjurkan makan untuk anak sehat maupun sakit. Yang kedua yaitu menganjurkan menimbang berat badan anak setiap bulan. Untuk penilaian pemeriksaan anemia didapatkan dari data tidak tampak anemia sehingga tidak ada tindakan. Untuk pemeriksaan status HIV didapatkan data ibu tidak menderita HIV sehingga kita cekis tidak, dan klasifikasinya tidak ada HIV. Untuk tindakannya tidak ada tindakan. Pemeriksaan status imunisasi didapatkan anak imunisasinya lengkap, di mana BCG dan HB0 sudah didapatkan pada umur 1 bulan, polio 1 bulan, dan berikut sampai campak 18 bulan, sehingga klasifikasinya imunisasi lengkap, sehingga tidak ada imunisasi yang diberikan saat ini. Untuk pemberian vitamin A tidak ada, dan karena sudah diberikan, untuk diberikan vitamin A hari ini juga tidak. Untuk masalah atau keluhan lain tidak ada, dan tidak ada dilakukan tindakan. Untuk penilaian pemberian makan dikarenakan usia anak sudah lebih dari 2 tahun, maka kita lakukan tindakan edukasi, menganjurkan ibu pasien untuk memberi makanan bervariasi termasuk sumber hewani dan buah-buahan, memberikan setidaknya 1 mangkok setiap kali makan, memberikan makan 3-4 kali setiap hari. Jika anak menolak makan, tawari untuk mencicipi beberapa kali. Dan untuk masalah diare, kita anjurkan untuk kunjungan ulang 3 hari. Pemeriksaan Denver pada anak yaitu untuk menilai perkembangan sosial, perkembangan adaptif, motorik halus, perkembangan bahasa, dan perkembangan motorik kasar. Kita menggunakan grafik Denver 2. Dari grafik ini, dari data yang kita dapatkan, umur anak 2 tahun 6 bulan, sehingga kita tarik garis dari umur pasien 2 tahun 6 bulan di sini, tarik ke bawah. Setelah kita tarik, kita dapatkan untuk perkembangan sosial pada anak, untuk perkembangan personal sosialnya, di mana anak dapat mencuci dan mengeringkan tangan, untuk menggosok gigi dengan bantuan dan memakai baju, sehingga kita dapatkan interpretasi perkembangan sosialnya normal. Untuk perkembangan adaptif atau motorik halusnya, kita lihat untuk menyusun menara dari 6 kubus, untuk menara dari 4 kubus dan menyusun menara dari 2 kubus, sehingga untuk interpretasi perkembangan adaptif motorik halusnya normal. Untuk penilaian perkembangan bahasa, kita lihat apa yang sudah dilaluinya. Untuk bicara, mendengar dan mengerti, untuk menunjukkan gambar, dan untuk menunjukkan bagian badan, sehingga interpretasi perkembangan bahasanya normal. Untuk perkembangan motorik kasarnya, melempar bola dengan lengan ke atas, melompat, dan memegang bola ke depan, sehingga interpretasi perkembangan motorik kasarnya normal kita dapatkan. Untuk menentukan status nutrisi seorang anak, kita menggunakan form WHO NCHS CDC, yang mana kita menggunakan grafik yang ini untuk menentukan status nutrisi seorang anak, baik itu dari gizi akutnya atau BB/U, dari keadaan gizi kroniknya atau TB/U, dan keadaan gizi proporsionalnya BB/TB. Maka kita lihat cara menentukannya. Grafik tersebut kita tulis nama pasiennya atas nama Hasan, umur 2 tahun 6 bulan. Kita buat datanya, berat badannya 11 kg, tinggi badannya 80 cm. Lalu di data kita dapatkan umurnya 2 tahun 6 bulan, sehingga kita tarik garis dari umur pasien dengan menggunakan warna kuning. Kita tarik garis dari umur pasien. Setelah kita tarik garis, kita
tentukan pertama BB per U, di mana BB per U ini berat badan yang terukur, yang mana tadi kita mengukur berat badannya 11 kg per berat badan sesuai umur. Maka kita lihat garis umur yang kita tarik tadi, yang kita garis dengan warna kuning tadi, kita perhatikan pada grafik persentil 50, kita lihat berat badan anak normal pada usia 30, yaitu kita tarik dengan spidol warna merah, yaitu sekitar 13,5 kg untuk berat badan sesuai umur. Nah, jadi 11 kg dibagi 13,5 kg dikali 100, kita dapatkan 81,5%, di mana menurut WHO NCHS status nutrisi anak dengan nilai 81,5% termasuk gizi baik. Lalu yang kedua, kita tentukan TB per U, di mana TB per U dari tinggi badan anak yang terukur yaitu 80 cm dibagi tinggi badan anak sesuai dengan umur. Maka dari garis umur yang kita tarik tadi, kita lihat dari persentil grafik tinggi badan 50, persentil 50-nya kita tarik ke bagian tinggi badan, yaitu ke kiri dengan spidol warna hijau, di mana kita dapatkan nilainya 92, sehingga tinggi badan yang sesuai dengan umur anak tersebut yaitu 92 cm dikali 100%, sehingga kita dapatkan datanya 86,9%. Dari menurut WHO NCHS ini termasuk gizi sedang. Selanjutnya kita akan menentukan keadaan gizi proporsional, yaitu BB per TB. Mana BB per TB ini kita menggunakan spidol warna biru tua. Maka kita lihat maka BB per TB ini yaitu berat badan yang terukur 11 kg dibagi dengan berat badan sesuai dengan tinggi badan, di mana tinggi badan yang terukur tadi yaitu 80 cm. Maka kita lihat grafiknya dari sini. Kita tarik garis dari 80 cm ini ke tengah sehingga sehingga bertemu dengan garis normal persentil 50 pada grafik tinggi badan. Sehingga sudah kita dapatkan di sini. Lalu dari persentil 50 tinggi badan ini kita tarik ke bawah, sehingga bertemu juga dengan grafik persentil 50 untuk berat badan. Setelah kita temukan di sini, maka kita tarik ke bagian penilaian berat badan ke sebelah kanan. Dari grafik tersebut kita dapatkan berat badan anak yang sesuai dengan tingginya 80 yaitu 11,4 kg. Lalu kita dapatkan 11 kg dibagi 11,4 kg dikali 100%, yaitu nilainya 96,5%, di mana menurut WHO NCHS ini termasuk gizi baik. Pengkajian pada anak yang awalnya kita lakukan pengkajian dari identitas, keluhan utama, riwayat kesehatan, sehingga kita lakukan pencatatan pada form MTBS untuk umur anak 12 sampai 5 tahun. Selanjutnya kita tentukan status nutrisinya, perkembangannya dari form Denver 2, dan kita tentukan status nutrisinya dari grafik BB per TB dan grafik menurut WHO dan CDC. Sekian dari pemaparan kasus tentang MTBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.